nasta'inu billah. Kita akan melanjutkan tentang bab tarbiyatul aulad, bab mendidik anak-anak kita dari kitab Nasihati Linnisa karya Ummu Abdillah binti Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i hafidhahallah ta'ala. Qala al-muallifah, dikatakan oleh muallifah, beliau berpesan, Ummu Abdillah berpesan, kata beliau di dalam mendidik anak-anak di poin yang ke-18, kata beliau, la tatruki, artinya janganlah engkau tinggalkan, janganlah engkau biarkan wahai orang tua, dan ini khitabnya ditunjukkan untuk kita sebagai orang tua. Beliau menginginkan kepada kita, berpesan kepada kita, la tatruki atfaliki yukhalitunal auladus sufaha, jangan kita biarkan anak-anak kita bergaul dengan anak-anak yang bodoh. Maksudnya sufaha itu anak-anak yang dia tidak ada bimbingan dari kedua orang tuanya, atau mereka memiliki orang tua tapi orang tua mereka kurang peduli terhadap pendidikan anak-anaknya. Ini namanya sufaha. Ya, jadi membiarkan anak-anak mereka tidak diberitahu ini baik, ini buruk, tidak diberitahu ini adalah sesuatu yang bermanfaat, ini adalah sesuatu yang berbahaya. Dan subhanallah, di zaman sekarang ini teman-teman, subhanallah, banyak anak-anak di luar sana, di luar rumah kita, yang mereka memiliki ayah dan ibu lengkap, tapi ternyata mereka tidak merasakan kasih sayang, tidak merasakan perhatian dari kedua orang tuanya. Justru mereka menyibukkan diri mereka dengan kawan-kawan sebayanya, dengan HP-nya masing-masing. Subhanallah. Akhirnya yang ada mereka mendapatkan kata-kata yang kurang bagus. Ya, saya pernah teman-teman mendapati seorang anak di sini di Sekolah Alam Tahfiz Unggulan. Jadi dia tuh di sini insyaallah apa yang didapatkan di sini insyaallah kita masih bisa mengontrol. Maksudnya dia menyebutkan sesuatu yang menurut kami itu kata-kata yang tidak baik, yang tidak pantas diucapkan oleh anak kecil. Kemudian kami langsung mencatat apa yang diucapkan oleh anak tersebut dan kami langsung menelusuri kepada kedua orang tuanya. Jadi kita tanya kedua orang tuanya, ini kata-kata Mas ini dari mana kok bisa keluar dari mulutnya? Kemudian orang tuanya berkata, oh itu Ustazah karena dia main sama anak-anak kampung katanya ya. Kalau sore dibiarkan main. Dan pastinya teman-teman, bermain itu bukan tidak boleh. Bermain itu dunianya anak. Tapi yang harus kita perhatikan semua, kita harus tahu dengan siapa anak-anak kita bergaul. Ya, jadi kenapa saya tekankan demikian? Karena kalau kita membiarkan anak-anak kita dikeluarkan dari rumah dan kita tidak tahu dengan siapa anak-anak kita bergaul, kemudian pulang membawa kata-kata yang kotor, ya, jadi ada oleh-olehnya, oleh-oleh berteman, bergaul, ternyata membawa kata-kata yang tidak baik, ya, membawa kata-kata yang itu subhanallah tidak pantas diucapkan oleh seorang anak. Apalagi naudzubillah sampai misalnya nih, misal yang lebih parah lagi, anak-anak kita nonton bareng bersama kawan-kawan sebayanya tontonan-tontonan yang tidak layak ditonton oleh anak-anak. Kemudian anak-anak kita misalnya sudah terpapar dengan tontonan-tontonan yang tidak baik itu, maka apa yang akan kita lakukan? Ya kan? Maka dari itu saya ajak diri saya dan teman-teman berhati-hati ketika kita akan melepaskan anak-anak kita keluar rumah. Pastikan anak-anak di luar rumah itu adalah anak-anak yang dia memiliki orang tua yang peduli dengan pendidikannya. Karena memang subhanallah teman-teman, anak-anak zaman sekarang itu berbeda dengan anak-anak zaman dulu. Kalau kita nih ya, zaman dulu, kita keluar dari rumah, misalnya bermain dengan anak-anak sebaya, anak tetangga, anak-anak kampung, itu paling banter mainan engklek, mainan gobak sodor, mainan petak umpet, mainan-mainan alam. Tapi anak-anak zaman sekarang yang dimainkan adalah HP teman-teman. Dan mereka bebas, ya, mau menonton apa saja. Terkadang orang tuanya tidak memberitahu, mengajak anak kita untuk menonton bareng. Dan yang paling ngeri lagi, kalau sampai anak-anak kita terpapar pornografi. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Ya, jadi benar apa yang dikatakan oleh Ummu Abdillah ini. Jadi jangan kau biarkan anak-anakmu bergaul dengan anak-anak yang bodoh, anak-anak yang dia tidak mendapatkan perhatian dari kedua orang tuanya. Nah, dikarenakan teman-teman, kata beliau, kenapa kita harus menjaga anak-anak kita tidak bergaul dengan anak-anak yang tidak mendapatkan perhatian belas dari orang tuanya? Karena kata Ummu Abdillah di sini, fa innahu bidzalik, karena hal itu akan menyebabkan mereka, anak-anak kita, meniru ucapan-ucapan dan perbuatan-perbuatan mereka yang jelek, ya, dan juga subhanallah wa yuhdamu ma'ulim, menghancurkan apa yang telah diajarkan kepadanya. Subhanallah teman-teman, subhanallah, Allahu akbar.
sabar. Terkadang kita tahu, misalnya di sini ada anak, kami tuh paham, kayaknya perbuatan ini kami paham siapa orang tua anak ini gitu loh. Dan kami tuh sudah dari awal, misalnya dia melakukan sebuah perbuatan gitu ya, sebuah kelakuan, kami sudah menduga bahwa kami yakin bahwa ini tuh dia dapat bukan dari orang tuanya, bukan. Karena kami tahu orang tuanya orang tua yang baik-baik, berilmu ya, subhanallah. Dan betul ketika kejadian kami ngobrol dengan orang tuanya, dan alhamdulillah wa syukrulillah atas pertolongan Allah, alhamdulillah wa syukrulillah, kami ketika ada masalah di sini tuh kami langsung cross check ke kedua orang tuanya, kenapa kok Mbak, Mas ini kok melakukan hal demikian, kenapa ucapan begini. Dan betul orang tuanya tidak pernah mengajarkan, ustazah, kami tuh tidak pernah mengajarkan demikian kepada anak-anak kami mengajarkan yang baik-baik. Ada kadang orang tua yang demikian, dan subhanallah ternyata dia perbuatan itu dia lihat misalnya dari ketika, mohon maaf ya, dia berkunjung ke salah satu sepupunya. Oh, dia dapat dari sepupu, ustazah, kemarin dia bermain dengan sepupu-sepupunya, subhanallah. Sampai ada kejadian teman-teman di mana ada anak yang bermasalah ya. Kemudian kita panggil kedua orang tuanya. Kata orang tuanya diantaranya, ustazah, jadi dia tuh kalau bermain sama sepupunya, jadi rumahnya dekat-dekatan, dan anak kecil, anak usia 5 tahunan, sepupunya sudah besar-besar, sudah SD. Dan kalau anak saya itu sudah masuk ke rumah sepupunya, maka dikunci pintu kamarnya. Ya, nggak boleh kita orang tuanya melihat apa yang ditonton ya. Kemudian saya katakan kepada orang tuanya, ambil anakmu, jangan biarkan ya. Apakah engkau mau anakmu rusak karena melihat tontonan-tontonan yang tidak baik? Tapi gimana ya ustazah, nanti kita nggak enak sama sepupu-sepupunya dia, nanti gimana sama orang tuanya, dia kan saudara. Subhanallah, kita harus bisa menempatkan sesuatu. Kalau memang kita tahu teman-teman di situ ada keburukan, ada kemudorotan bagi anak kita, jangan kita mendahulukan baper kita, perasaan kita. Karena kalau terjadi sesuatu kepada anak kita, sudah, kita tidak bisa lagi berbuat banyak untuk anak kita. Sebelum nasi menjadi bubur, ya, sebelum segalanya akan menyesal, maka angkat anak kita. Dan kalau bisa, kita ajak sepupu-sepupu dia kalau memang mau bermain ke rumah kita. Kita lebih bisa mengawasi. Kita masih bisa memberikan contoh-contoh yang baik. Biarkan sepupu-sepupunya mendapatkan contoh yang baik dari keluarga kita. Bukan kita biarkan anak kita diberikan kepada mereka. Subhanallah. Dan ini teman-teman, banyak kasus ya terjadi di luar sana. Ya, subhanallah. Maka dari itu, mari saya ajak diri saya dan teman-teman, kita lebih tegas lagi, ya, bukan berarti keras tapi tegas dalam mendidik anak-anak kita ketika kita berikan kesempatan anak-anak kita untuk bermain dengan sepupunya. Silakan teman-teman buat, ya, kalau bisa rumahnya teman-teman tuh nyaman untuk anak-anak. Nggak apa-apa teman-teman sediakan hadiah kecil-kecilan. Namanya anak-anak itu nggak mesti hadiahnya besar. Hadiah kecil-kecilan ya, dari mulai ya mainan-mainan yang menarik bagi anak-anak misalnya, atau kue-kue, ya, air minum misalnya. Nah, kemudian kita panggil ya sepupu-sepupu anak-anak kita panggil anak-anak tetangga kita, ayo mainan di rumahnya misalnya Mas Ahmad nih, ayo mainan. Di sini banyak mainan, di sini banyak makanan. Ayo sini main di sini. Nanti kita yang menyiapkan mainannya. Mau main gobak sodor, mau main puzzle, mau main apalagi misalnya engklek, mau main petak umpet. Itu anak-anak bisa. Anak-anak itu subhanallah lebih mudah diarahkan ya. Dan ini PR untuk kita semuanya. Baik. Kemudian teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wasyair yaqul, dan di dalam syair ya seorang penyair berkata, nah ini biasanya memang orang-orang Arab itu, orang-orang Timur Tengah itu suka dengan syair-syair. Baik. Dan di dalam syair beliau menukilkan sebuah syair, dikatakan wattiflu yahfadu ma yulqa ilaihi wala yansahu idh qalbuhu kal jawharis safi fanfush ala qalbihi ma syi'ta min khabarin fasawfa ya'ti bihi min hifdhihi wafi. Ya, di sini dikatakan bahwa di dalam syair ini teman-teman, wattiflu itu anak-anaknya, atau tifl itu berarti seorang anak karena jamannya atfal. Wattiflu yahfadu ma yulqa ilaihi wala, seorang anak itu fitrahnya akan yahfadu ma yulqa ilaihi wala, seorang anak itu akan menghafalkan apa yang dikatakan kepadanya, ya kan? Seorang anak itu akan lebih cepat mendengar sesuatu dari sekelilingnya. Ya subhanallah, ini fitrahnya anak-anak. Dan saya pernah teman-teman menemukan
kasus anak-anak itu nyanyi-nyanyi. Kemudian kita bingung, ini dari mana nyanyi-nyanyi? Kita di sini nggak pernah mengajarkan. Kemudian kok dia otomatis langsung nyanyi. Ternyata subhanallah dia dengar dari rumahnya. Jadi kakaknya itu terbiasa jadi nyetel HP, ada nyanyiannya itu besar suaranya. Dan anak itu sebenarnya tidak mendengar, hanya sekilas saja. Dan itu nyantol sampai dia nyanyi di sini. Subhanallah. Ya, ini PR untuk kita semuanya. Jadi kita kondisikan, kalau memang misalnya kita pengen memiliki anak yang solih, kita kondisikan seluruh rumah, penghuni rumah. Misalnya di sini, di rumah ini tidak boleh ada yang nyanyi-nyanyi. Karena nanti kalau kita biarkan yang besar boleh nyanyi, yang kecil kita larang untuk tidak bernyanyi, tapi ternyata yang kecil mendengar kakaknya menyanyi, maka anak kecil pun akan mendengar dan melekat nyanyian-nyanyian tersebut di dalam dirinya. Ya, baik. Kemudian subhanallah, anak kecil itu fitrahnya yansahu idh qalbu kal jauharis safi, dan dia tidak melupakannya, ya maksudnya dia tetap menghafalnya. Ya, subhanallah, nyanyian-nyanyian yang dia dengar dari telinganya. Karena hatinya anak kecil itu teman-teman bagaikan permata yang bersih, safi. Subhanallah, al-jauhar, jauhar itu permata yang bersih. Ya subhanallah, hatinya mereka itu masih bersih. Masya Allah, maka dari itu paling enak itu teman-teman sebenarnya teman-teman menjadi guru anak-anak. Ya, kenapa? Karena mereka masih lentur, masih gampang diarahkan. Subhanallah. Dan ini saatnya kita memberikan pendidikan yang terbaik untuk anak-anak kita. Ya, kata-kata kita sounding anak-anak, nah, perkataan seperti itu tuh enggak boleh. Allah enggak suka kalau kamu berkata yang kotor. Allah itu tidak suka kalau kamu nyanyi-nyanyian. Kita bersyukur diberikan mulut bisa bicara. Kita bersyukur nak diberikan telinga bisa mendengar. Ada sebagian hamba-hamba Allah yang nggak bisa mendengar tuli. Ada sebagian hamba Allah yang nggak bisa berbicara. Saya sering ya kumpul sama anak-anak, kemudian saya coba untuk melingkar begitu, dan saya sounding anak-anak agar mereka lebih bersyukur kepada Allah ya atas nikmat yang Allah berikan, dan berhati-hati dengan ucapan mereka, berhati-hati dengan apa yang didengar, karena saya katakan nanti kelak nak, besok akan ditanya loh sama Allah. Ya, jadi masya Allah kita terus aja teman-teman kita sounding, walaupun subhanallah anak-anak itu terkadang apa yang kita sampaikan tidak langsung direspon, tapi percayalah bahwa apa yang pernah kita sampaikan tuh masuk ke dalam jiwanya, ya masuk ke dalam hatinya biidznillahi ta'ala. Ya, baik. Kemudian di sini Mu'abdillah mengatakan fanqush ala qalbi ma syi'ta min khabarin. Maka ukirlah hatinya dengan kabar yang engkau kehendaki. Subhanallah, Allahu akbar. Ya. Fasawfa ya'ti bihi min hifdhihin wafi. Niscaya dia akan mendatangkan kabar itu dari hafalannya yang penuh. Maksudnya adalah selagi anak-anak kita berikan perkataan-perkataan yang baik, dan tidak ada perkataan yang baik, tidak ada perkataan yang benar kecuali kalamullah. Ya, kecuali kalamullah, kecuali Al-Quran. Ya, subhanallah. Isi hati anak-anak kita dengan Al-Quran, teman-teman. Daripada anak-anak kita diisi hatinya dengan nyanyian-nyanyian yang tidak berguna, dengan kata-kata yang buruk misalnya, ya. Dan perhatikan sikap kita dan pasangan hidup kita. Ya subhanallah, terkadang subhanallah di sini tuh misalnya sebelum hafalan nih teman-teman, ini menjadi sebuah percontohan ya. Jadi subhanallah, alhamdulillah saya bersyukur kepada Allah, alhamdulillah binikmatihi tatimmus shalihat. Kami banyak belajar dari anak-anak ya masya Allah. Jadi saya menemukan salah satu anak yang dia bercerita dan itu subhanallah nangis, tiba-tiba dia nangis, kemudian dia bercerita, ustazah tadi saya lihat di rumah ibu dan ayah begini, gimana ustazah? Ya dia melekat, apa yang dilihat persis di depannya tuh melekat di dalam hatinya, di dalam akalnya. Dan dia subhanallah kasihan. Dia mulai curhat ya kepada ustazahnya. Pengen minta harus bagaimana ustazah saya tidak bisa mendapatkan kebaikan dari sosok kedua orang tua saya di rumah. Subhanallah. Dan ini teman-teman, Allahu Akbar, menjadi real PR kita bersama. Kalau kita pengen anak-anak kita soleh, yuk kita mulai dari dalam diri kita dan pasangan kita. Ya. Kalau kita pengen anak-anak kita kata-katanya baik, maka yuk mulai dari dalam diri kita dan pasangan hidup kita. Karena anak-anak akan mendengar, anak-anak akan melihat apa yang terjadi di rumahnya. Baik. Kemudian di sini Mu'abdillah mengatakan ya fatiflu, dan anak-anak itu subhanallah hatinya seorang anak tuh balahu farig. Maksudnya balahu tuh dia hatinya masih bersih. Ya,
maka anak-anak tersebut siap menerima segala sesuatu. Dalam mendidik anak-anak teman-teman, terutama di usia-usia balita, kenalkan sebanyak-banyaknya Allah Subhanahu wa taala. Ya, kebaikannya Allah, asma-asmanya Allah yang indah, disertai makna kandungannya. Kalau anak kita misalnya pengen meminta sesuatu, kemudian kita belum ada di rumah, kita katakan kalau minta nak, minta sama Allah. Kalau anak kita pas sakit misalnya, kita katakan kalau berdoa, kalau sakit minta sembuhnya sama siapa nak? Sama Asy-Syafi, sama Allah yang Maha menyembuhkan. Terus kita sounding tuh anak-anak kita bahwa Allah itu baik, Allah itu baik, Allah itu luar biasa, Allah itu kebaikannya tidak ada habis-habisnya kepada kita, sehingga hati anak-anak kita melekat ya dengan pengetahuan dia tentang Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian di sini Mu'abdillah mengatakan wa kama yuqal, beliau mengatakan sebuah pepatah Arab ya. Jadi ini sebenarnya pepatah Arab, apa yang beliau katakan? Kata beliau, al-ilmu fis saghiri kan naqshi fil hajari. Ya, mempelajari ilmu di masa kecil itu seperti mengukir di atas batu. Betul. Jadi memang ketika anak-anak kita itu belajar sesuatu di waktu kecil, misalnya belajar Al-Qur'anul Karim, menghafal Al-Qur'an, subhanallah, maka daya ingatnya itu lebih tajam. Walaupun tidak di istilahnya seperti kita orang besar tidak di murojaah misalnya, sekalipun misalnya, subhanallah, maka subhanallah mereka akan Allah berikan kekuatan hafalan ya. Dan bagi siapapun yang menghafal Quran di waktu kecil, maka Allah akan campurkan bacaan hafalan Al-Quran anak-anak kita dengan darah dan tulangnya. Subhanallah, subhanallah. Kita masih ingat teman-teman, dulu ketika kita menghafal lagu misalnya waktu TK, kemudian kita sekarang di waktu kita besar nih, ya kita kan dulu waktu TK kan yang kita hafalkan beberapa lagu gitu ya. Ya pasti yang seangkatan, yang sudah generasi zaman dulu paham ya. Dan sampai sekarang coba, kita kan nggak pernah lagi menyanyikan lagu-lagu itu, tapi syair-syairnya, bait-baitnya itu kan kita masih ingat. Itulah efek hafalan yang kita hafal di waktu kecil. Dan jangan sampai terulang kembali masa lalu kita di waktu kecil untuk anak-anak kita. Kita mulai mencoba untuk memberikan yang lebih baik lagi bagi anak-anak kita. InsyaAllah baik. Kemudian Mu'abdillah mengatakan yang ke-19, apa kata beliau? La tatruki atfaliki kharijal baiti indal masa. Nah ini Masya Allah, ini bagus juga nih nasihat untuk kita nih sebagai seorang ibu, sebagai orang tua. Jangan engkau tinggalkan anak-anakmu di luar rumah ketika waktu menjelang maghrib. Maksudnya indal masa itu bukan sore, tapi menjelang maghrib teman-teman. Fa inna syayatin tantashiru hina idin. Karena sebelum maghrib itu teman-teman, syaitan mulai bertebaran. Wa rubbama yahsulu darar ala waladiki minhum. Ya. Dan mungkin atau rubbama itu dan terkadang atau mungkin ya sama saja, anak-anak kita itu ternyata mendapatkan bahaya karena syaitan tersebut ya. Dan pastinya biidnillahi ta'ala ya, karena izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan subhanallah teman-teman, larangan untuk mengeluarkan anak-anak kita menjelang maghrib itu juga ada dari Rasulullah SAW ya. Qala al-Imamul Bukhari, di sini ada di bawahnya, hadda rahimahullahu taala, haddatsana Ishaq akhbarana Ruh akhbarani Ibnu Juraij qala akhbarani Atha annahu sami'a Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kana junhul laili aw amsaytum fakuffu sibyanakum. Ya, Rasulullah SAW mewanti-wanti kita, Rasulullah SAW menegaskan kepada kita, kata beliau, idza kana junhul lail, kalau malam sudah sangat gelap, maksudnya kalau misalnya malam itu sudah sangat gelap, artinya ba'da isya misalnya ya, atau kalian berada di waktu amsaitum itu menjelang maghrib, fakufu sibyanakum, tarik anak-anak kalian, tahan anak-anak kalian untuk keluar dari rumah. Fa inna syayatin, kata Rasulullah SAW, sesungguhnya syayatin itu jamak dari syaiton, tantashiru hina idin. Syaiton itu pada waktu sebelum maghrib teman-teman, itu waktunya mereka bertebaran di muka bumi ini. Fa idza dhahabat sa'atun minal lail fakhalluhum wa aghliqul abwab. Kata Rasulullah SAW, jika sesaat malam telah berlalu, maksudnya waktu maghrib, maka boleh lepaskan mereka. Maksudnya mungkin kalau biasanya kan orang-orang zaman dulu mau ngaji di musola atau di saung atau di mana anak-anak ngaji maghrib, nah maka boleh. Atau misalnya berangkat sebelum maghrib tapi langsung menuju ke
ke musolanya. Anak-anak kecil kan biasa kalau di kampung-kampung habis maghrib ada apa tuh namanya, ngaji, ada guru ngajinya misalnya. Kalau memang itu untuk kebaikan, maka diperbolehkan. Seperti tadi ngaji di saung-saung ya, atau di musola-musola itu boleh. Tapi kalau tidak ada kebaikan yang bisa didapatkan oleh anak-anak kita di luar rumah, maka lebih baik jaga anak-anak kita di rumah, diajarkan oleh kita di rumah ya, untuk masalah ngaji tersebut ya. Baik, kata Rasulullah SAW, subhanallah ya teman-teman. Dan kalau waktu maghrib teman-teman, tutup pintu dan sebutlah nama Allah, wa aghliqul abwab wadhkuru smallah. Nah, ini juga PR nih, penting bagi kita. Jadi jangan biarkan rumah-rumah kita kalau setelah maghrib teman-teman kita buka lebar-lebar ya. Karena saya menemukan ada sebagian rumah warga, sebagian rumah masyarakat kita, Indonesia yang tercinta ya, udah waktunya maghrib masih tetap terbuka pintunya. Padahal Rasulullah SAW dari ajaran beliau mengajarkan kepada kita, kalau sudah waktu maghrib ditutup. Dan nutupnya itu bukan asal nutup, tapi baca Bismillah. Subhanallah. Dan ini anjuran dari Rasulullah SAW. Apa alasan kenapa kita harus membaca Bismillah? Kata beliau, fa inna syaiton, karena sesungguhnya syaiton la yaftahu baban mughlaqan. Karena sesungguhnya syaiton itu teman-teman, dia syaiton ini tidak bisa membuka pintu yang tertutup. Dan pastinya pintu yang tertutup ini yang ditutupnya dengan nama Allah Subhanahu wa taala ya. Baik, kemudian akhwati fillah yang dimuliakan Allah, jadi dari pelajaran ini kita bisa mengambil sebuah pesan dari hadis ini. Pertama, jangan biarkan anak-anak kita keluyuran di malam hari. Jangan biarkan anak-anak kita keluar malam. Berapapun kondisinya, usianya. Kalau memang tidak ada keperluan yang sangat-sangat mendesak. Karena kita tahu malam hari itu rawan kejahatan. Ada klitih. Ya kalau di Yogyakarta itu sempat saya dengar ada klitih. Klitih itu apa ya? Jadi orang sombongan anak-anak SMA atau anak-anak seusia-usia seperti itu. Kemudian mereka membawa senjata tajam dan merampok orang-orang yang sedang berada di jalan. Ya. Dan bagi kita nih, kedua orang tua harusnya memberikan contoh. Kalau kita katakan kepada anak-anak kita, jangan keluar malam kalau tidak ada keperluan yang mendesak, maka kita sebagai orang tua juga jangan sering-sering keluar malam. Nanti kalau kita mengatakan kepada anak-anak kita, jangan keluar malam nak, tapi kita sebagai orang tuanya hampir setiap hari keluar malam, maka itu menjadi bumerang bagi kita. Ya. Jadi apa yang kita katakan kepada anak-anak kita, seharusnya evaluasi dulu. Benar belum kita nih sebagai orang tua sudah mengerjakan apa yang kita katakan. Dan kita katakan kepada anak-anak kita, nah ibu mau keluar rumah itu karena ada keperluan, mau ke tempatnya Simba, mau ke tempatnya Uti misalnya. Jadi anak-anak kita paham, oh orang tuaku keluar ini karena mau misalnya mau silaturahim, karena pagi tidak bisa, misalnya siang pun tidak bisa, misal ya. Jadi kita berikan sounding itu kepada anak-anak kita, sehingga anak-anak kita tahu bahwa orang tuanya tidak keluar malam kecuali ada keperluan. Dan banyak nih sekarang mama-mama muda, mamud ini yang membiasakan dengan pasangannya ya untuk keluar malam ya, dan lebih asik hidup di luar rumah ya. Dan ini PR untuk kita semuanya. Malam itu Allah jadikan fitrahnya untuk istirahat. Siang Allah jadikan fitrah siang itu untuk bertebaran di muka bumi. Jadi jangan dibuat terbolak-balik ya, karena barang siapa yang melawan fitrah pasti dia akan merasakan sesuatu yang tidak nyaman di dalam hidupnya. Ya, ini sudah menjadi sunnatullah. Baik, kemudian yang selanjutnya teman-teman, yang ke-20, yutrakut tiflu ahyanan yurfa ala nafsihi fa innahu idza muni'a minal la'ab daiman rubbama yubtulu dzaka wa yasilahu sa'amatun malal. Baik, Ummu Abdillah mengatakan anak-anak itu teman-teman terkadang ini ahyanan. Jadi nggak sering-sering kita ajak untuk apa ya istilahnya refreshing lah ya, untuk refreshing kita ajak mereka bermain, misalnya kalau di sini di Yogyakarta ke laut misalnya atau ke gunung, kita ajak jalan-jalan ya. Kita ajak jalan-jalan, tujuannya agar mereka tidak bosan ya. Karena terkadang apa yang namanya anak-anak itu kan kalau dia sudah bosan, sudah bad mood kalau bahasanya Ustazah di sini. Loh Ustazah, kenapa kok anak ini begini? Bad mood Ustazah. Oh iya, bad mood kalau anak-anak ya atau bosan itu bisa menghilangkan apa ya kecerdasan mereka. Jadi subhanallah, kadang kalau misalnya kita itu terlalu keras kepada anak-anak, dilarang bermain, dilarang apa ya istilahnya harus belajar terus, maka
anak-anak akan merasa bosan. Kenapa kok rutinitasnya ngerjain PR lagi, dan ngerjakan PR lagi. Seakan-akan akademik itu adalah bagian yang prioritaskan untuk anak-anak kita. Dan kita sebagai orang tua harus paham teman-teman apa kondisi anak-anak kita. Jadi jangan sampai kita terlalu keras dalam mendidik anak-anak kita sehingga kita lupa untuk memberikan yang semestinya haknya anak-anak kita. Dan di antara haknya anak kita adalah mereka bermain atau mereka diajak untuk jalan-jalan. Baik. Nah, kemudian di sini faida aradal abawan jika kedua orang tua, abawan itu dua orang tua. Ketika kedua orang tua menginginkan ya anak-anak mereka rafatun auladuma ya untuk meraih derajat yang tinggi, maka apa yang mesti dilakukan? Ini digarisbawahi. Fal yajtahidu fi tarbiyah. Ya, maka yang harus dilakukan adalah bersungguh-sungguh dalam mendidik anak-anak kita. Kurikulumnya seperti apa? Mendidik anak-anak kita, karena anak-anak kita anak-anak muslimah, ya. Maka tarbiyah Islamiyah dengan pendidikan Islami. Ya, bersumber wa ta'limuhal kitabi was sunnah ala fahmi salafis shalih, bersumber dari Al-Qur'an dan sunnah sesuai dengan pemahaman para salafus salih. Ya, ini penting nih digarisbawahi. Jadi teman-teman, kurikulum kita dalam mendidik anak-anak kita adalah Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman para pendahulu kita dari kalangan sahabat ridwanullahi alaihim, dari kalangan tabi'in, dari kalangan tabi'ut tabi'in, bukan sesuai dengan pemahaman hawa nafsu kita, bukannya. Artinya ketika kita mengajarkan anak-anak kita Al-Quran dan As-Sunnah, berarti secara tidak langsung kita yang terlebih dahulu memantaskan diri untuk lebih mendalami apa-apa yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah. Anak-anak kita diumpamakan seperti buah. Buah tidak jatuh jauh dari pohonnya. Anak-anak akan meniru apa yang orang tuanya didik selama ini. Kalau kita tidak mengetahui apa-apa yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah, maka bagaimana kita mengajarkan kebaikan untuk mereka? Ya, jadi subhanallah, saya ajak nih teman-teman semuanya, jangan pernah bosan untuk belajar Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih. Karena itu adalah bekal untuk kita dalam mendidik anak-anak kita. Kemudian di sini wa min asbabi raf'atun darajatul abawaini fil akhirah idza kana muslimain. Ya subhanallah. Nih subhanallah, ini balasan yang akan Allah berikan kepada kita. Subhanallah. Dan di antara sebab teman-teman diangkatnya derajat kedua orang tua di akhirat adalah ketika anak-anaknya mendoakan keduanya. Subhanallah. Jadi Allah yang akan membayar nanti. Tidak apa-apa sekarang kita berlelah-lelah mendidik anak-anak kita di waktu kecil, ya, sampai anak-anak kita Allah solihkan. Kemudian anak-anak kita ketika kita meninggal dunia, mereka mendoakan kita dengan sebuah doa, Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan itu menjadi hadiah untuk kita sebagai orang tuanya. Apa kata Rasulullah SAW? Idza matal insan inqata amaluhu illa min salas. Kalau manusia itu meninggal dunia, maka akan terputus amalannya kecuali 3. Shadaqatun jariyah, sedekah jariyah, wa ilmun yuntafa' bihi, ilmun yang bermanfaat, wa waladun shalih yad'ulah, dan anak-anak yang salih yang mendoakan orang tuanya. Digarisbawahi syahidnya, intinya dari ayat ini, dari hadis ini, waladun shalihun yad'ulah, anak-anak salih yang mendoakan orang tuanya. Allahu Akbar. Berbahagialah bagi orang tua yang Allah karuniakan hadiah anak-anak salih. Anak-anak salih ini tidak akan melupakan kedua orang tuanya. Anak-anak salih ini dia akan berusaha ketika orang tuanya sudah meninggal dunia, maka dia berusaha untuk mendoakannya setiap saat. Bukan hanya 1 tahun, bukan hanya mengunjungi kuburan orang tuanya saja baru mendoakan, bukan. Tapi di setiap saat ada kesempatan untuk mendoakan orang tuanya, dia akan mendoakan Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan anak solih ini teman-teman, kalau melihat orang tuanya belum berhaji dan dia sudah berhaji, maka haji yang kedua dia hadiahkan untuk kedua orang tuanya. Anak-anak solih ini teman-teman, kalau dia memiliki sebuah harta, maka dia tidak mau menghabiskan hartanya hanya untuk dirinya, tapi dia berusaha misalnya untuk mewakafkan sebagian tanahnya, untuk mensedekahkan sebagian hartanya, dan diniatkan hadiah untuk kedua orang tuanya yang sudah meninggal. Dan ini adalah perkara-perkara yang sampai kepada sang mayitnya. Jadi subhanallah, banyak teman-teman, saya tuh nggak bisa membayangkan gitu loh, orang tua yang saat ini sudah, atau kita yang kalau kita sudah terbujur kaku di kubur, ya kita sedang misalnya sudah terbujur kaku di kubur, kemudian mendapatkan berita
bahwa anakmu mendoakanmu. Ini ada transferan hadiah. Hadiah apa? Hadiah amal solih dari anakmu. Yang dulu kau ajarkan sholat, dia sholat, kamu dapat pahalanya. Nih, anakmu lagi baca Al-Quran. Dulu engkau yang mengajarkan alif bata, engkau yang mengajarkan Al-Fatihah. Walaupun engkau tidak sholat, sudah terbujur kaku di kubur, tapi anakmu sholat, nih pahala untukmu jua. Ya subhanallah. Jadi subhanallah, kalau kita pikir baik-baik di sini teman-teman, maka berbahagialah bagi orang tua yang dia bersungguh-sungguh mendidik anak-anaknya di waktu kecil. Dan busyro, kabar gembira bagi teman-teman yang saat ini diberikan kesempatan untuk mengajar anak-anak TK, mengajar anak-anak PAUD, maka saatnya teman-teman mendidik mereka dengan sepenuh hati, sepenuh cinta, dan jangan pernah takut tidak dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, karena kelak ketika kita sudah terbujur kaku di kubur dan anak-anak kita yang kita didik dia melakukan apa yang pernah kita nasihati, maka kita pun akan mendapatkan pahalanya. Wa jaa min hadisin Abi Hurairah anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qaal, dan datang dari hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, Innallaha azza wa jal la yarfa'u darajata lil 'abdi salih fil jannah fayaqulu ya rabbi anni li hadhihi. Subhanallah. Ya Rabb, bayangkan teman-teman, Allah azza wa jal akan mengangkat derajat seorang hamba yang salih di syurga. Dan hamba tersebut berkata kepada Allah, Ya Rabbi, anni li hadhi. Wahai Rabbku, dari mana ini semuanya? Salatku waktu di dunia, wahai Rabbku, biasa saja. Wahai Rabbku, ya, puasaku di dunia biasa saja. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, fayaqul, dikabarkan kepadanya, Masya Allah. Apa yang dikabarkan kepadanya? Dikabarkan kepadanya bistighfari waladika lak, ya. Ini adalah karena anak-anakmu yang beristighfar untukmu. Dia berdoa, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Subhanallah, subhanallah. Jadi teman-teman, subhanallah, ketika kita ingin anak-anak kita banyak mendoakan kita di waktu kita sudah meninggal dunia, maka perhatikan pendidikan kita di waktu anak-anak kita masih kecil. Jangan pernah menganggap apa yang kita lakukan dari mendidik anak-anak kita di waktu saat ini adalah hal yang sia-sia. Pastinya Allah Zat yang maha membalas segala kebaikan hambanya, segala amal soleh hambanya, mengetahui apa yang terbaik untuk hambanya. Dan momen yang masih saya ingat ya teman-teman, sampai detik ini adalah momen di mana seorang ibu dan seorang anak, ya seorang anak laki-laki yang belum lama ya, baru ditinggalkan oleh ayahnya wafat di kota Madinah. Kemudian waktu itu seorang ibu tersebut berkata kepada anaknya, jadi dua-duanya Allah kuatkan, ya dua-duanya Allah kuatkan. Ketika putranya mengatakan kepada ibunya, Bu, ikhlaskan, bapak sudah tidak ada. Saya kira, ya, kami yang berada di dekatnya mereka berdua, kami kira ibunya sudah tidak bisa lagi memberikan nasihat terbaik untuk anaknya. Tapi demi Allah kami melihat dengan segala kekuatan yang Allah berikan kepada ibu ini, Masya Allah, beliau mulai mencoba untuk berkata kepada putranya, Nak, jangan kau lupakan mendoakan ayahmu. Sesibuk apapun engkau, doakan ayahmu. Subhanallah, Allah yang menguatkan, Allah yang menguatkan. Maka dari itu, kalau kita pengen anak-anak kita mendoakan kita sewaktu kita meninggal nanti, saatnya kita banyak-banyak mendoakan orang tua kita. Kalau kita pengen anak-anak kita berbuat baik kepada kita di waktu senja kita, saatnya kita banyak-banyak berbakti kepada kedua orang tua kita. Karena Allah yang akan membalas semua apa yang kita lakukan. Subhanallah. Baik ya akhwat, insyaallah kita sampai di sini karena ini hadisnya yang selanjutnya di halaman 83 cukup panjang. Semoga dari kajian ya di pagi hari ini bisa membawa manfaat ya. Jadi jangan pernah lelah mendidik anak-anak kita di waktu kecil. Apapun yang bisa kita katakan, kita ucapkan dari sebuah kebaikan, kita ajarkan. Apapun yang bisa kita lakukan dari sebuah kebaikan, ya kita ajarkan juga. Dan jangan biarkan anak-anak kita bergaul dengan orang-orang yang tidak tahu agama. Karena pastinya anak-anak kita akan menjadi anak-anak yang tidak bisa mengontrol dirinya, baik itu perkataannya maupun perbuatannya. Ya, wallahu ta'ala alam bisawab. Semoga Allah azza wa jalla mensolihkan anak-anak kita. As'alullah al-azim rabbal arshil azim an yaj'alana wa dhurriyyatana abduka salih. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Barakallahu fikunna jami'an. Aqulu qawli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.